Prahara perceraian kini semakin memanas dalam keluarga Amar Zoni dan Irish Bella pasca gugatan cerai Ibel. Bahkan di tengah memanasnya kabar perceraian mereka, kini diduga mereka pun saling sindir lewat akun media sosial masing-masing. Ya, setelah disebut-sebut menyindir Amar, kali ini Ibel pun kembali menuliskan status dalam unggahannya di media sosial yang berisikan lirik sebuah lagu yang jika diperhatikan seolah pas dengan suasana hatinya saat itu. Ibel pun kini lebih sering mengunggah kebersamaannya dengan keluarga besar, rekan dan kedua buah hatinya yang agaknya dianggap sebagai perasaan Ibel yang sudah sepenuhnya tertutup untuk Amar Zoni dan tengah menikmati kehidupannya saat ini. Lantas, bagaimanakah Amar Zoni ketika menanggapi unggahan Irish Bella? Benarkah pula maksud dari unggahan terbaru Amar yang menampilkan kedua buah hatinya juga menandakan jika Amar Zoni merasa kuat tanpa kehadiran Irish Bella? Ya, seperti diketahui sebelumnya, proses perceraian Irish Bella dan Amar Zoni hingga kini masih bergulir di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Ibel pun terlihat datang dengan ditemani sang bunda, tapi di persidangan kali ini Amar Zoni pun tidak terlihat hadir. Lantas seperti apa doa dan dukungan Aditya Zoni untuk permasalahan yang tengah dihadapi kakaknya? Benarkah senyum yang diperlihatkan Ibel dalam persidangan keduanya kemarin menandakan ia telah siap menghadapi keputusan besar dalam hidupnya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bahtera rumah tangga Amar Zoni dan Irish Bella beberapa waktu belakangan ini memang tengah diambang perceraian karena gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Irish Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Ya, diduga setelah melayangkan sindiran keras kepada Amar Zoni. Kali ini, Ibel pun kembali menuliskan status dalam unggahannya di media sosial yang berisikan lirik lagu yang jika diperhatikan seolah pas dengan suasana hati Ibel saat itu. Lirik dalam kalimat tersebut memang bertuliskan, jika seseorang yang seolah ingin mengeluh namun teringat akan sosoknya yang begitu kuat, bijak, dan lebih bernilai dari apapun, sehingga tidak pantas untuk melakukan hal tersebut. Ketika aku mengeluh, tapi baru ingat kalau kamu itu kuat, kamu itu bijak, kamu lebih bernilai dari apapun. Dan kamu tidak bisa jadi sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna, sayang. Tapi tidak seorang pun di dunia ini sepertimu. Kalimat ini pun seolah pas menggambarkan suasana hati Ibel yang di tengah permasalahannya ingin mengeluh dan bercerita kepada orang lain. Namun mengesampingkan hal tersebut karena tidak ingin permasalahannya menjadi konsumsi orang banyak. Ketika aku mau ngeluh, tapi baru ingat kalau aku itu Ya, dalam postingan Ibel seolah menggambarkan kesedihannya itu. Dan dalam unggahan lainnya juga terlihat semakin sering menghabiskan waktunya dengan keluarga besar, rekan dan kedua buah hatinya.
seperti yang dibagikan dalam unggahannya baru-baru ini. Tampak ibu dua orang anak itu pun dalam senyumnya seolah memperlihatkan ekspresi bahagia diapit oleh dua rekan yang lainnya. Meski jauh di dalam hatinya, mungkin masih menyimpan duka akan permasalahan rumah tangganya yang dalam waktu dekat akan berujung perceraian. Lantas, bagaimana pula respon sahabat-sahabat Ibel ketika melihat kekuatan wanita blasteran Indo-Belgia tersebut yang tidak gentar dengan semua permasalahan yang menimpanya? Benarkah kegiatan Irish Bella kini banyak dihabiskan dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik dan menandakan jika Ibel menyerahkan seluruh permasalahannya kepada Sang Maha Pencipta? Kalau sama Iris kan aku udah lama banget ya terakhir, misalnya dulu pernah mau kolaps bareng. Kalau Amar tuh baru semingguan yang lalu deh, DM-an pengen janjian, dia lagi di Bandung apa di mana ya. Terus dia bilang kalau ke Jakarta Kak, yuk kita kolaps gitu. Ya yang pertama dulu tuh pernah pengen janjian ke rumahnya mereka kan bagus banget ya. Terus kebetulan dia deket sama adikku Roy. Jadi aku tuh bilang rumah lu bagus banget ya, gue bilang gitu. Ya mungkin kalau kita ngelihatnya one perfect family ya. Suaminya ganteng, istrinya cantik, anak-anaknya lucu-lucu, sehat gitu. Tapi ya again kita nggak bisa ngejudge rumah tangga orang karena kita tidak pakai sepatu mereka. Kita nggak tahu apa struggle perjuangan yang mereka mungkin udah lewatin, bagaimana air mata mereka untuk sampai akhirnya decided untuk berpisah. Tapi still kalau ada rumah tangga artis ataupun gak artis yang akhirnya berpisah, pasti kita ngeliatnya sedih. Of course untuk anak-anaknya, untuk mereka berdua, karena tidak ada orang yang pengen saat menikah and then mereka predict mereka akan berpisah. Apalagi aku ngeliat how they love each other gitu kan, karena aku bilang tadi mereka dekat sama adikku gitu. Jadi ngeliat kayak sering ngeliat di konten-konten kolaps bareng gitu. Iya dong, Ibel lebih kepada kan karena kita punya kajian rutin ya. Saya sama Ibel tuh ada kajian rutin. Saya Ibel Virus itu kajian rutin yang memang membahas tentang kitab fikih dan segala macam. Jadi saya tahu Ibel semakin kesini semakin lebih mendekat ke Allah, pengen belajar lagi gitu, lebih menjadi, dia udah soleha tapi pengen jadi wanita yang lebih soleha lagi, menjadi ibu yang solehah lagi. Kalau saya sebagai kakak, ya sebagai sahabat, ya pasti mensupport apa yang sudah menjadi keputusan Ibel kan gitu, karena kan mereka yang menjalani ya, kita kan hanya penonton aja ya. Kalau penonton itu jangan ngegrecokin kan, apalagi jadi kompor, jangan, udah biarkan mereka dengan mereka yang menjalani, mereka yang bahagia, mereka yang ngerasain, udah kita doain aja. Enggak, ya lebih mencari, ya lebih ini aja, kalau kita ketemu lebih kepada urusan pengajian aja sih. Ya, berbanding lurus dengan kekuatan Irish Bella yang terus diusahakannya sampai saat ini. Amar Zoni pun seolah ingin mendapatkan kekuatan yang sama dengan Irish Bella. Tetapi dengan meminta bantuan kekuatan dari kedua buah hatinya, Airumi Akbar dan Amala Putri Sabai. Dalam dua video hitam putih yang dibagikannya, yang merupakan momennya tengah bermain dengan sang buah hati, Amar pun menuliskan jika hanya merekalah yang bisa membuatnya tertawa. Ya, memang kedua buah hati Amar dan Irish Bella di usianya yang saat ini baru menginjak usia 3 tahun dan 1 tahun tersebut sedang dalam momen lucu-lucunya. Sehingga tentunya menjadi pukulan besar bagi Amar jika harus kembali berjauhan dengan mereka. Lalu, seperti inilah pesan beberapa selebriti dan Umi Pipik untuk biduk rumah tangga mereka. Tita tata 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 tata. Tata. Jadi aku kasih buat Bunam. Oke. Anak-anakku. Ma, aku bisa kasih Bunam. Come on, coba. Oke, apakah masuk? Wah!
Baik kok, masih baik. Sekarang gini deh, ini mah buat siapapun. Kalau buat siapapun yang gagal menjadi suami istri, kalau dia punya anak kan dia nggak boleh gagal jadi orang tua dong, ya kan gitu. Tetap harus menjalin hubungan yang baik sebagai orang tua untuk anaknya. Tapi apapun itu keputusannya, I'm sure they already think 1,000 times, karena kan bukan cuma untuk mereka berdua, tapi untuk anak-anaknya. Semoga walaupun mungkin di mata dunia, di mata masyarakat, oh you guys mungkin ya ngeliatnya fail as a couple gitu, tapi hopefully they won't fail as a parents. Maksudnya mungkin sebagai pasangan ya gagal nih gitu berdua gitu, jodohnya mungkin sampai sini, tapi mudah-mudahan sebagai orang tua mereka tidak akan pernah gagal sebagai orang tua, karena kan tidak ada yang namanya gagal dengan sudah ada anak-anak, sudah ada keturunan gitu kan. It's always a blessing to have kids gitu. Lihat anak-anak pokoknya, lihat anak-anak ya, walaupun hati kadang-kadang panas, kesel, ada disappointment, sedih, biar bagaimanapun kalian sudah created dua orang manusia ini, tetap harus dingin hatinya. Semoga tetap bisa menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak. Semangat. Sementara itu, memanasnya biduk rumah tangga Amar Zoni dan Irish Bella diduga diawali dari aksi saling sindir, di mana diawali Amar Zoni yang mengunggah status dengan caption, "Lelaki yang belum berjaya dan masih dalam proses, mentalnya perlu dijaga oleh wanita hebat yang bisa memahami dengan segala keadaan." Dan hal ini pun diduga dibalas oleh Ibel dengan balasan yang menohok dengan kalimat bernada sindiran, seolah dialamatkan kepada ayah dari dua orang anaknya tersebut. Jika suami tidak belajar ilmu agama, maka dia akan mendidik istrinya dengan apa? Makasih banyak nih untuk rekan-rekan media, dan saya juga mohon maaf banget, bukan maksudnya saya menghindar ya belakangan ini, tapi mudah-mudahan rekan-rekan media juga bisa mengerti ya, menghormati juga privasi saya, karena memang inilah cara saya untuk bisa tetap kuat dan menjaga mental saya untuk menghadapi semua situasi yang sedang berjalan saat ini. Gitu nih. Oh enggak ada. Ibel tuh tidak pernah membuka aib siapapun tuh orangnya begitu. Jadi lebih kepada ya udah itu keputusannya terbaik. Mungkin apapun keputusannya nanti ya saya aja bisa mendoakan gitu. Sementara itu, seperti diketahui sebelumnya, kabar kandasnya biduk rumah tangga Amar dan Irish Bella sudah tercium sejak lama. Namun, seolah masih ditutup-tutupi oleh keluarga besar mereka. Lantas seperti apakah dukungan yang diberikan oleh Aditya Zoni terkait sudah terang benderangnya permasalahan ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya Freddy Noel, dan jangan lupa nonton Intens tayang di YouTube 5 kali sehari. Like, comment, and subscribe. Ya, Santer diberitakan tengah terlibat konflik karena Amar kembali menggunakan barang haram narkotika untuk kedua kalinya, sehingga membuat hati Irish Bella pun menjadi terluka. Sebelumnya, permasalahan rumah tangga Amar Zoni dan Irish Bella agaknya ditutup-tutupi oleh keluarga besarnya. Terbukti dari Amar yang saat press conference kebebasannya sebelumnya ternyata sudah mengetahui jika sang istri sudah melayangkan gugatan perceraiannya ke Pengadilan Agama Depok.
Aditya Zoni selaku adik saat itu bahkan masih menuturkan jika biduk rumah tangga sang kakak pun masih berjalan baik-baik saja dan masih sering ke kediaman sang istri meski tengah disibukkan dengan menjaga sang ayah yang tengah sakit. Lantas, seperti apa dukungan yang diberikan Aditya Zoni terkait kejelasan permasalahan ini? Benarkah sebagai adik, ia pun masih berharap jika keduanya kembali rujuk? Pasti sedih. Nggak ada semua nggak ada keluarga dari Adit juga, dari keluarga Kak Ibel mau perceraian, nggak ada yang mau. Cuman kan memang itu balik lagi ke diri masing-masing, dari Bang Amar, dari Kak Ibel. Ya kalau memang sudah dirembukan, kalau memang sudah berkonsultasi, sudah saling ketemu dan memang itu jawabannya, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ya aku dukung mereka berdua lah. Kalau memang itu sudah jalan terbaik, ya apapun itu, walaupun itu menyakitkan, aku dukung. Karena aku nggak ada hak apa-apa, aku tidak bisa jawab apa-apa tentang hubungan mereka. Yes or no-nya aku nggak bisa jawab. Cuman apapun itu aku akan support Bang Amar sama Kak Ibel. Bang Amar keras, walaupun keras dia punya prinsip, tegas. Cuman ketika perasa orangnya, ketika ya keras lembut lah, keras di luar lembut di dalam mungkin. Ya, jadi memang Bang Amar sosok yang abang yang punya prinsip, selalu keras, dan memang dia matang juga kan. Dia selalu ngajarin adik-adiknya, dan ada saatnya juga kenapa ya kita saling berdua itu saling sharing. Aku cukup mendoakan dan aku cukup mensupport Bang Amar sama Kak Ibel. Sementara itu, di balik sidang perceraian Irish Bella terhadap sang suami Amar Zoni yang kembali digelar di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat beberapa waktu kemarin, sempat terjadi momen di mana Irish Bella pun sempat melemparkan senyum manisnya kepada awak media yang sedang menunggunya di luar persidangan. Banyak yang beranggapan jika senyum yang diperlihatkan ibu dua orang anak itu seolah dapat dimaknai jika Irish Bella yang siap untuk menyandang status janda. Lantas seperti apakah psikolog melihat kondisi tersebut? Benarkah hal tersebut juga ditangkap oleh psikolog jika Ibel siap untuk menghadapi kasus perceraiannya? Jadi kalau manusia ingin mengambil satu keputusan besar, pasti dia akan merasa nggak nyaman juga. Ada deg-degan, karena semua tidak ada kepastian ke depannya dia akan seperti apa nantinya. Keputusan besar ini pasti sudah dengan pertimbangan. Tapi untuk pada saat waktunya harus jalan untuk ke persidangan, itu pasti ada suatu hal yang dirasa aduh nggak enak nih, nggak nyaman nih gitu, sehingga mungkin memang sedang berpikir dalam dirinya dan mungkin mengirim bicara supaya tidak ada nanti emosi yang kemudian kalau ditanya atau apa meluap-luap gitu. Makanya sebetulnya ada bagusnya, karena pada waktu kita dalam keadaan gundah, kita kadang-kadang nggak bisa mengontrol diri. Sebaiknya memang sedikit aja kemudian berkomunikasi, tapi yang kita tahu bahwa sesuatu itu yang mau dilakukan itu betul-betul dia sudah yakin dan akan apa yang dia pilih lah gitu. Kalau saya ngelihatnya senyumnya untuk para media ya say hello aja gitu, bukan nggak ada maksud bahwa hore saya bahagia, nggak kelihatan seperti itu. Tapi ini hanya sebagai senyum untuk sosialisasi aja, untuk kemudian menyapa orang lain yang ada di sekelilingnya. Nanti kalau dia nggak senyum dibilangin sombong lagi gitu kan biasanya. Kalau senang mungkin tidak akan ditunjukkan di depan umum seperti itu. Bahwa tadi yang saya katakan awal, bahwa pada waktu mengambil keputusan sesuatu, itu sesuatu yang pasti sesuatu yang luar biasa untuk dia juga. Karena ini menyangkut tidak hanya dirinya, tetapi anak-anaknya juga. Pasti ini sesuatu yang berat. Sehingga kalau saya melihatnya, justru malah pada situasi saya harus hati-hati. Dimana apa yang dia tampilkan itu adalah sesuatu yang minimal untuk kemudian layak untuk dikatakan dekat dengan orang, kemudian hanya dengan senyum atau anggukan kepala.
tapi tidak menunjukkan adanya suatu hal yang saya senang nih, saya udah mengalami itu. Saya nggak ngelihat seperti itu. Tapi yang jelas bahwa situasi dalam hatinya pun sedang tidak menentu, tidak nyaman juga, karena ini keputusan besar yang diambil. Kalau saya ngelihatnya oke lah, nggak ada masalah. Karena pasti ini sudah lewat pemikiran yang panjang, bukan hanya 1-2 hari mungkin. Pada waktu suaminya ada di tahanan juga mungkin sudah jadi bagian dari pemikirannya dia gitu. Sehingga belum tentu bahwa kemudian saat ini baru merasa atau perlu mengatakan bahwa ini keputusan baru aja saya buat. Mungkin tidak, tapi pemikirannya pasti sudah ada. Sementara itu, di tengah perkara perceraian Amar dengan Ibel, ramai pula disebutkan adanya orang ketiga yang disebut-sebut adalah selebgram Oklin-Via. Seperti apa Oklin-Via dan kuasa hukumnya angkat bicara terkait hal tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Hebohnya nama Oklin-Via yang sempat terseret ke dalam rumah tangga Amar dan Ibel dan diisukan menjadi orang ketiga. Ternyata membuat Oklin-Via pun geram dan menuliskan pernyataan di media sosialnya. Saya sebenarnya males nanggepin hal ini, tapi jadi banyak fitnah dan kata-kata tidak menyenangkan. Di mana saya dituduh pelakor dan merusak rumah tangga beliau. Saya nggak ada hubungan apapun sama mereka yang baru saja cerai. Mereka pun cerai, nggak ada sangkut pautnya dengan saya. Bagaimana perasaan ibu saya jika melihat anaknya difitnah merusak hubungan orang yang pada kenyataannya saya berkomunikasi dengan beliau saja tidak. Jadi stop dan jangan sangkut pautkan saya dengan masalah mereka. Terima kasih. Tak sampai di situ, untuk menanggapi hal ini pun, kuasa hukum Oklin tidak segan-segan untuk mengambil jalur hukum jika netizen masih menuding Oklin menjadi orang ketiga dalam perkara perceraian Amar Zoni dan Irish Bella. Netizen ini kan bebas berpendapat, tetapi apakah faktanya seperti itu kan belum tentu. Nah, nanti yang bisa menjelaskan itu adalah Mbak Iris sendiri gitu loh, sama Mas Amar Zoni sendiri, apakah betul? Karena Oklin, dan memang sepatutnya nanti mereka yang bicara ke media supaya Oklin ini bisa dibersihkan namanya. Jelas iya ya, karena kan Oklin ini kan banyak sekali yang kontra gitu kan ya. Jadi pasti yang negatif-negatif biasanya mereka akan lempar ke Oklin kan gitu. Kasihan Oklinnya gitu. Nah, tetapi ya nantilah biar waktu yang bisa menjawab sebab perceraian mereka tuh apa sih gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.